Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat hari ini walaupun masih dalam belajar online, tapi harus tetap bersemangat untuk belajar. Materi hari ini adalah tentang sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, menurut John Locke bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Dia membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya dipimpin oleh seorang presiden. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ini membedakan atas 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan yang tertuang dalam konstitusi ini untuk menjaga check and balance dalam menjalankan pemerintahan. Anak-anakku sekalian, apa itu check and balance? Yaitu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Hasilnya, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Secara umum, pembagian kekuasaan tersebut dibagi dalam 2 jenis. Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Baik, kita akan membahas pengertian pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, baik itu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 45. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang mana yang 6 kekuasaan negara tersebut? Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
serta penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lanjut, yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan negara. Dan yang keenam adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Anakku sekalian, demikianlah materi yang disampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.